Mikasha butuh info loker ya? Kakak Mikasha boleh nanti klik aja. Klik aja di link namanya Talentik. Nah, di situ ada loker mengenai BPJS Kesehatan. Halo Kak Juli, acara apa? Inti Bubble. Inti Perhimpunan Tionghoa Indonesia. Jadi BPJS Kesehatan buka booth di sini, yuk Kak. Ya, jadi kita hari ini untuk beberapa hari ke depan buka booth di sini ya, di Bangka City Hotel. Jadi bagi teman-teman yang butuh pelayanan mengenai BPJS Kesehatan, entah mau ubah paskes kah, mau tambah anggota keluarga, mau daftar baru, itu bisa ke sini. Oke, Kak Mikasha mungkin boleh ditunggu dulu aja ya terkait pengumumannya, karena untuk informasi biasanya pasti akan dihubungi melalui email ataupun biasanya dari WA. Seperti itu. Oke kakak, A B C D E F G. Jadi ini mau masukin nama bayi. Cuman sebelumnya udah terdaftar atau belum ya anaknya di dalam aplikasi JKN-nya ya? Namanya masih Bayi Nyonya atau bagaimana ya kalau boleh tahu? Oke, maaf kakak, cukup satu tenggelam tadi untuk pertanyaannya. Kalau lupa email sama nomor teleponnya gimana? Saya lupa. Oke, jadi kalau misalnya memang lupa dengan kata sandi mobil JKN-nya, terus juga mau ubah email sama password, kita juga ada pelayanan melalui online kok. Jadi kita ada nama layanan Pandawa, pelayan administrasi melalui WA. Di nomornya di 0811 8165 165. Jadi untuk chatnya simple kok. Ketik aja hai, nanti kan akan muncul 3 menu pelayanan untuk administrasi. Oh nggak bisanya kenapa ya kalau boleh tahu ya? Kak, cukup satu. Coba maju ya. Karena untuk proses pelayanan di Pandawa itu cukup ketik hai saja, nanti akan oh enggak, nanti kan ketika kakak cukup satu chat di Pandawa kan ketik hai saja tuh. Ketik hai, nanti muncul 3 menu tuh, 3 menu yang dibutuhkan, yakni administrasi, informasi, sama pengaduan. Nah nanti kakaknya boleh pilih yang administrasi saja. Pilih administrasi saja. Nanti akan ada menu ubah data pribadi. Nanti ada tuh untuk perubahan nomor handphone. Nah nanti boleh di input saja sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, kayak kakak dan sebagainya kayak gitu. Di situ ada keterangannya kok. Oke, kalau untuk kakak A B C D E F G di aplikasinya masih nama Nyonya ya. Baik, kalau misalnya mau untuk ubah nama bayinya yang masih Bayi Nyonya, itu juga bisa juga melalui Pandawa. Lewat Pandawa untuk ubah identitas namanya. Sama juga di menu administrasi. Nanti di sana ada menu untuk ubah identitas nama Bayi Nyonya seperti itu. Oke kakak XXXX ini nanya, KIS dari pemerintah bisa nggak kak untuk operasi lepas pen? Kita mungkin coba lihat terlebih dahulu untuk proses pemasangan pennya kemarin gimana. Pada saat proses pemasangan pennya ini kemarin dijamin oleh BPJS atau bukan? Karena proses pelepasan itu dia berkesinambungan tuh dengan proses pemasangan kemarin. Ketika memang dari awal proses pemasangan memang sudah dijamin oleh BPJS, maka proses pelepasan pun akan dijamin oleh BPJS untuk pennya. Seperti itu kakak XXX. Kak Dom 88 untuk BPJS untuk membahas tenaga kerja juga enggak? Mungkin kalau untuk tenaga kerja kita mungkin fokusnya ke kesehatan ataupun penjaminan kesehatan untuk si pekerja ya, karena kan kita juga ada segmennya namanya PPU, pekerja penerima upah badan usaha namanya. Cuman kalau misalnya kakak Dom 88 ini butuh informasi lebih lanjut mengenai BPJS tenaga kerjaan, mungkin kakaknya juga bisa hubungi kantornya langsung, atau boleh juga nih datang ke agenda inti di Bangka City Hotel. Soalnya untuk BPJS tenaga kerjaan juga bersampingan nih, bersebelahan dengan booth kita kayak gitu. Nah boleh kakaknya boleh ke sebelah, di situ juga ada booth dari BPJS tenaga kerjaan. Iya. Oke Kak Dewi Yulita, ini terdaftar di JKN Mobil, tapi cuma suami saya yang terdaftar.
Kalau boleh tahu suaminya terdaftar sebagai segmen peserta apa Kak Dewi ya? Dan Kak Dewinya sendiri juga segmennya segmen peserta apa? Karena kalau memang kondisinya berbeda segmen, memang kadang-kadang ada beberapa kondisi dia terpisah datanya. Seperti itu. Maka kita perlu periksa lebih lanjut kayak gitu, apakah Kakak Dewi sama suaminya ini sama-sama bekerja. Kalau memang sama-sama bekerja, memang dia terpisah tuh datanya, dia nggak sama kayak gitu. Atau misalnya dia kalau misalnya sama-sama bantuan pemerintah, kita akan periksa terlebih lanjut juga bantuan pemerintahnya ini apakah dari pemerintah daerah kabupaten kota kah, atau dari pusat kah, dan sebagainya kayak gitu. Karena ketika memang berbeda entitas, dia akan berbeda juga untuk aplikasinya masing-masing kayak gitu. Pun kalau misalnya sama, nanti kita bisa lakukan proses penggabungan data. Boleh datang ke kantor kita atau bisa ke kanal layanan kita melalui WhatsApp Pandawa juga bisa. Oke, Kak Dewi dari sama-sama bantuan pemerintah ya. Oke, mungkin kita akan coba periksa lebih lanjut Kak yang terkait untuk bantuan pemerintah. Mungkin atau gini aja, kalau bantuan pemerintah mana, kami itu juga ada namanya BPJS online Kak. BPJS online itu BPJS kesehatan online terutama tepatnya. Nanti kakaknya boleh buka juga profil dari akun TikTok kita ataupun Instagram kita. Di situ kita ada agenda ataupun jadwal sama cara bagaimana daftar BPJS kesehatan online. Jadi kakaknya nanti akan ketemu juga sama petugas kita, cuman nanti melalui Zoom. Nah, nanti akan diperiksa lebih lanjut tuh oleh petugas kita, apakah kakaknya Kak Dewi ini sama-sama bantuan pemerintah kah, atau memang bantuan pemerintah teman beda entah daerah ataupun kabupaten atau provinsi kayak gitu. Asik terus nih. Oke, Kak Noni Ambarwati mau tanya, kemarin mau klaim JHT lewat lapak asik, terus nama orang tua salah gimana? Oh, mungkin itu fokusnya ke ini Kak Noni ya, itu lebih fokusnya ke BPJS tenaga kerjaan ya, kalau untuk jaminan hari tua ya. Mungkin kalau untuk mengenai JHT ataupun jaminan hari tua, boleh coba konfirmasi langsung saja ke kantor BPJS ketenaga kerjaan terdekat dari domisilinya, atau bisa juga coba telepon di call center mereka, kalau nggak salah 175 ya kayak gitu. Oke, Kak Gina Abiza, Kak, kalau BPJS tenaga kerja kan sudah tidak aktif lagi, bisa nggak diganti bantuan? Oh, mungkin maksudnya gini ya, mungkin maksudnya kemarin Kak Ginanya dari BPJS kesehatannya dibayarkan oleh perusahaan ya, cuman nggak bekerja lagi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang kakaknya tidak bekerja lagi dan sudah dinonaktifkan juga oleh perusahaannya, bisa mendaftarkan diri ke bantuan pemerintah, tapi untuk pendaftarannya bisa langsung pengajuan ke dinas kesehatan Kakak. Kenapa Om? Lagi live TikTok. Oke, makasih Kak Sawiyah bantuannya untuk informasi ke teman-teman yang lain ya. Untuk BPJS kesehatan sama ketenaga kerjaan beda ya guys ya. Kalau untuk KKMS_Denny998, kalau anak yang usia 21 tahun udah keluar dari kakak, mau bayar mandiri mulai dari ulang atau enggak Kak? Kita lihat kondisi dulu Kak kayak gitu. Kalau misalnya nanti kan rencananya akan dialihkan sebagai peserta mandiri nih. Nah, kalau dialihkan sebagai peserta mandiri, ada beberapa kondisi yang langsung bisa bayar tanpa menunggu. Cuman nanti tagihannya terhitung dari sejak nonaktif. Nah, cuman kalau misalnya untuk tagihannya akan terhitung dari nol lagi ataupun dari awal, dia akan nunggu makan waktu selama 14 hari kayak gitu. Jadi akan cukup lama karena mau dialihkan sebagai peserta mandiri. Atau kalau memang belum nonaktifnya 1 bulan dari usia 21 tahun juga langsung bisa bayar dan tagihannya akan juga dari nol seperti itu. Oh, Kak Gina sudah tidak kerja lagi dari tahun 2022 ya. Berarti solusinya Kak boleh dialihkan sebagai peserta mandiri Kak Gina. Kayak gitu, dialihkan sebagai peserta mandiri, bisa datang ke kantor kita, di kantor BPJS Kesehatan terdekat dari domisilinya juga boleh. Atau bisa ke kanal kita lewat Pandawa di 0811 8165165. Nanti untuk ceknya ketik aja hai, nanti pilih layanan administrasi dan tinggal ikutin aja apa yang menjadi keperluan dari Kakak Ginanya. Atau boleh juga ikut di BPJS Kesehatan online.
yang kakaknya bisa lihat untuk jadwalnya dan untuk barcode cara pendaftaran sama link Zoom-nya itu di profil TikTok kita ataupun Instagram kita. Oke Kak Noni, nggak apa-apa. Oke, Kak Wiwi underscore di 22. Kak bener ya sekarang daftar BPJS ulang gratis. Kalau untuk daftar BPJS memang dari dulu memang gratis Kak. Kayak gitu memang tidak pernah dipungut biaya. Kalau untuk pendaftaran beserta mandiri, cuman kakaknya tinggal bayar bulanan saja kayak gitu. Oke Kak Kurnia Sri Wulandari, apakah BPJS Kesehatan udah bebas bayar belum Bang? Jadi BPJS Kesehatan memang ada beberapa segmen. Nah salah satunya memang ada yang bantuan pemerintah. Mungkin masyarakat lebih kenal ini ya teman-teman ya, BPJS gratis kayak gitu. Nah teman-teman juga bisa daftarnya, tapi daftarnya ke dinas kesehatan kayak gitu. Kalau misalnya mau bantuan pemerintahnya. Kakak Incut, Kamera tuh langsung geser betul. Kamera. Kakak Incut Dun, BPJ Bang, cara cek BPJS masih aktif atau enggak gimana? Kakak Incut boleh ceknya di Pandawa di 0811 8165 165. Nanti akan muncul 3 menu administrasi, informasi dan pengaduan. Nah, nanti kakaknya boleh pilih yang informasi. Untuk ceknya nanti dia input nick sama tanggal lahir kita aja. Bang, untuk Ibu Ana, Kakak Ana, Bang, kalau bayar BPJS lah auto debit boleh tidak bayar pos? Oke Kakak Ana, boleh sekali kayak gitu. Tapi bayarnya silakan di kanal-kanal yang memang bekerja sama Kak Ana ya. Kayak kantor pos, Alfamart, Indomaret. Mungkin ada beberapa kondisi peserta ataupun teman-teman di sini yang bayarnya melalui counter ya. Cuman kami tidak merekomendasikan kayak gitu. Silakan memang bayar di kantor pos. Oke Kak Kurnia Sri Wulandari ya. Di Bangka Barat banyak BPJS gratis. Banyak karena memang kalau untuk Bangka Barat dia merupakan daerah yang sudah UHC ya, Universitas Health Coverage. Jadi kalau nggak salah di Bangka Barat itu bisa daftar juga lewat puskesmas kalau nggak salah gitu. Atau misal langsung aja ke dinas kesehatan terdekatnya kayak gitu. Bisa ngedaftarin bantuan pemerintah. Oke Kak Alfia, Mas saya pernah ada BPJS Kesehatan tapi udah pindah provinsi. Aktifkan gimana? Maksudnya kakaknya sebelumnya di provinsi mana Kak ya, Kak Alfia ya? Oke Kak Widi ya, maksudnya BPJS kita udah sempat menunggak terus mau aktifin lagi. Jadi kalau misalnya Kak Widi ini pernah menunggak, jadi rencananya mau diaktifkan lagi, berarti tinggal dilakukan proses pembayarannya saja Kakak. Terus gimana nih kalau misalnya tunggakannya udah banyak? Jadi BPJS mungkin dapat kita informasikan, BPJS itu ada namanya penagihan maksimal. Jadi kalau misalnya entah teman-teman di sini yang ada menunggak 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun bahkan, maka BPJS Kesehatan itu cuma maksimal penagihannya cuma 25 bulan atau 2 tahun plus 1 bulan berjalan saja. Untuk sisanya tidak ditagihkan karena kita diatur bahwasannya penagihannya cuma sebanyak 25 bulan saja. Pindah. Oke Kak Dewi, untuk ngurus mandiri lewat Pandawa, bisa lewat Pandawa. Nanti Kak Dewi tinggal chat saja di 0811 8165 165. Nanti silakan pilih layanan administrasi dan sesuai dengan yang kakak butuhkan. Atau kalau kakak Dewinya lebih nyaman untuk ketemu dengan petugas kita, boleh juga Kak Dewinya untuk login ataupun ikut BPJS Kesehatan online. Yang untuk link Zoom dan link pendaftarnya bisa kakak peroleh di profil TikTok kita ataupun Instagram kita di JKN Bubble.